Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rotasi transformasi geometri. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang translasi dan refleksi, kita sekarang masuk ke rotasi ya. Rotasi itu adalah perputaran ya. Jadi perputaran suatu titik, suatu benda atau suatu garis ya. Di sini ada ilustrasinya. Ini persegi ABCD ya, diputar sebesar 60 derajat ya. Sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, rumus rotasi itu adalah X aksen, Y aksen, ini bayangan ya. Yang ini bayangan. Kemudian cos A min sin A. Sin A sama cos A dikali XY. Ini titik asal ya. Awalnya ya. Oke, ini bukan cos A dikurangi sin A ya, tapi cos A min sin A, jadi bentuknya matrik ya. Oke, lalu ada berlawanan arah jarum jam sama searah jarum jam ya. Kalau arah jarum jam itu kan ke sebelah kanan ya. Nah, biasanya kalau dirotasi itu ada soalnya itu sebuah titik dirotasikan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam ya. Nah, itu tandanya kalau berlawanan arah jarum jam maka sudutnya positif kalau berlawanan. Tapi kalau searah jarum jam maka sudutnya jadi negatif. Ini ya, ini poin pentingnya. Kalau berlawanan itu sudutnya positif, kalau searah sudutnya negatif. Gimana kalau misalkan tidak ada kata-kata berlawanan ataupun searah? Jadi langsung saja dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat. Itu otomatis berarti sudutnya positif ya. Kalau seperti itu ya. Oke, kemudian ini untuk sudut negatif ya. Yang ini adalah sudut negatif. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Tapi kalau cos min alfa itu sama dengan positif cos alfa ya. Ini bisa kita ingat. Jadi kalau misalkan sin negatif alfa, kalau sudutnya itu negatif tapi satuannya sin, berarti min sin alfa jadi negatif. Tapi kalau untuk cos sudutnya negatif jadi positif cos alfa ya. Nanti kita akan ketemu dengan sudut-sudut negatif ini ya kalau dalam rotasi transformasi geometri. Langsung saja ke contoh yang pertama. Sebuah titik A 3,4 ya dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat, maka tentukan bayangannya. Kita gunakan rumus yang ini ya. X aksen, Y aksen ini sebagai bayangan, kemudian cos alfa ya, min sin alfa dan cos alfa. Nah, kita kalikan dengan titik asal X dan Y. Ya. Di sini ada diputar atau dirotasikan sebesar 90 derajat. Maka cos 90 derajat dikurangi cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat dikali x, y itu yang ini titik asal, berarti 3,4 ya, 3,4. Nah, cos 90 berapa ya? Coba diingat-ingat lagi materi trigonometrinya. Cos 90 itu adalah 0. Min sin 90. Sin 90 itu 1. Kalau min sin, nah di sini lihat sin negatif alfa, berarti min sin alfa. Min sin alfa jadi min 1. Sin 91 cos 90 0. Kita kalikan dengan 3,4. Nah, di sini kita menggunakan konsep matrik ya, perkalian matrik. Baris dikali kolom ya. 0 dikali 3 0, min 1 dikali 4 min 4 ya. 0 dikali 3 1 dikali 3 3, maaf. 0 dikali 4 0 ya. Jadi 0 dikurangi 4 min 4, 3 ditambah 0 3 ya. Jadi hasilnya atau bayangan dari titik A 3,4 adalah min 3
min 4,3 ya. Bayangannya min 4,3 itu ya. Jadi perpaduan antara materi trigonometri dan materi perkalian matrik ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah titik A dalam kurung min 2,5 dirotasikan searah jarum jam. Nah, di sini ada kata-kata searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu artinya sudutnya menjadi negatif ya, sebesar 180 derajat dengan titik putaran 0,0, maka tentukan bayangannya. Berarti kalau searah jarum jam itu sudutnya jadi negatif. Rumusnya masih sama, X aksen Y aksen sama dengan ya cos alfa min sin alfa ya, sin alfa cos alfa. Nah, kita kalikan dengan titik awal X dan Y. Oke, X aksen Y aksen sama dengan, karena di sininya searah jarum jam itu artinya jadi negatif ya, cos negatif 180 derajat, kemudian min sin dalam kurung negatif 180 derajat, kemudian sin negatif 180 derajat, cos negatif 180 derajat ya. Nah, negatif 180 derajat, tutup kurung dikalikan dengan titik asal min 2,5. Nah, ini ya. Jadi coba cos negatif 180, tadi kalau cos negatif alfa itu positif cos ya, jadi positif. Jadi di sini cos 180 derajat, kemudian sin negatif 180. Kalau sin negatif 180 itu jadi min sin 180 ya. Karena di sini sinnya sudah negatif, berarti negatif dikali negatif positif ya. Jadi sin 180 derajat. Nah, di sini sin negatif 180. Itu tandanya jadi min sin 180 derajat tadi ya, di awal sudah dikasih tahu. Cos negatif 118 jadi positif cos 180 derajat ya. Kita kalikan dengan min 2,5. Nah, cos 180 derajat berapa? Coba ya, ada di kuadran 2. 180 itu 180 dikurangi 180 itu 0. Cos 0 derajat adalah 1. Cos 0 derajat adalah 1 ya. Karena ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang negatif hanya sin, yang positif hanya sin, maaf. Yang positif hanya sin, jadi cosnya negatif. Jadi min 1 sin 180 itu 0. Min sin 180 berarti 0. Cos 180 adalah 1 ya. Nah, coba diingat-ingat kembali untuk materi trigonometrinya, apalagi sudut istimewa dan sudut berelasinya. Kita kalikan baris dengan kolom. Min 2 dikali min 1 dikali min 2, min 1 dikali min 2, positif 2 ya. 0 dikali 5 berarti 0 tambah 0. Sekarang 0 dikali min 2, 0. 1 dikali 5 tambah 5 ya. Oh, ini min 1 ya, maaf. Nah, cos 180 kan min 1. Min 1 dikali 5 berarti min 5 ya. 2 ditambah 0 itu 2. 0 dikurangi 5 min 5 ya. Nah, ini. Jadi bayangan dari A dalam kurung min 2,5 itu adalah 2, min 5 ya. Itu untuk rotasi yang dirotasikan terhadap titik 0,0 ya, titik 0,0. Gimana kalau misalkan titiknya itu ada ya, bukan 0,0, jadi bukan terhadap titik pusat ya. Nah, kalau bukan terhadap titik pusat, maka rumusnya hampir sama, hanya ada yang berbeda, yaitu misalkan yang ini itu X, Y titik asalnya, kemudian diputar sebesar 90 derajat terhadap titik M. Nah, kalau tadi mah terhadap titik 0,0, kalau ini terhadap titik M. Misalkan di sini P, Q titiknya ya. Jadi ada titiknya ya. Kalau misalkan seperti ini, berarti rumusnya itu X aksen Y aksen. X dikurangi P
Y dikurangi Q, ya. Nah, kemudian sama dengan, kalau yang ininya sama, cos alfa min sin alfa, cos alfa, ya. Nah, dikalikan dengan X, Y, tapi ditambahkan dengan X dikurangi P, Y dikurangi Q, ya. Nah, ditambahkan dengan adanya titik yang diputar terhadap titik tersebut, ya. Oke, kita langsung saja. X, Y-nya 3,4, P, Q-nya adalah 2,-3, ya. X aksen dikurangi P, P-nya itu 2, Y aksen dikurangi Q, Q-nya itu -3. Jadi kalau kurangi -3 jadi positif 3. Negatif ketemu negatif, ya. Nah, cos berapa? Karena di sini diputar sebesar 90 derajat, di sini tidak ada kata-kata searah atau berlawanan. Otomatis artinya itu sudutnya positif, ya. Jadi cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat, ya. Nah, kita kalikan dengan X, Y. X, Y-nya itu 3,4, berarti 3,4, 3-nya dikurangi P, P-nya itu 2, 4-nya dikurangi Q, Q-nya itu -3, berarti tambah 3, ya. Nah, ini masih tetap X aksen dikurangi 2, X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 3, ya. Kemudian cos 90, cos 90 itu 0, min sin 90, min 1, ini 1, yang ini 0, ya. Oke, 3 dikurangi 2, 1, 4 ditambah 3, 7, ya. Nah, baru dari sini kita kalikan dulu, ya. Kalikan dulu matriks ini dengan yang ini, ya. Jadi X aksen min 2, Y aksen tambah 3, ini masih tetap, ya, sama dengan 0 dikali 1, 0, ditambah min 1 dikali 7, min 7, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 7, tambah 0, ya. Jadi hasilnya 0 dikurangi 7, min 7, 1 ditambah 0, 1. Nah, ini, ya. Ini min 7, yang ini 1. Nah, setelah ini oke, di sini deh. Kita lanjutkannya ke sebelah sini. Maka X aksen dikurangi 2, Y aksen tambah 3, ya, yang ini tadi sama dengan 0 dikurangi 7 min 7, ya, 1 ditambah 0, 1, ya. Nah, dari sini kita cari X aksen sama Y aksennya. Untuk mencari X aksen sama Y aksennya, tinggal kita cari satu-satu dulu. X aksen, ini yang sejajar, ya. X aksen min 2 sama dengan min 7. Ini baris pertama, ya. Maka X aksen sama dengan min 7 ditambah 2, ya. Pindah ruas, min 2-nya jadi positif. Jadi X aksennya min 5. Ya, Y aksen sama, Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Kita pindahkan 3-nya, maka Y aksen sama dengan 1 dikurangi 3. Maka Y aksennya adalah min 2. Nah, ini, ya. Jadi bayangannya adalah A inverse. A aksennya itu adalah min 5, min 2, ya, min 5, min 2. Ini bayangan untuk titik A yang tadi diputar sebesar 90 derajat terhadap titik M, ya. Oke, itu untuk penjelasan rotasi, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.